Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Gue sih jujur ya, ada kesenangan sendiri lah. Maksudnya, wah gila, Kepuasan kan? puas banget kok. Lu maksudnya gini loh, gue merinding nih. Maksudnya maksudnya gue nggak pernah menyangka sampai istilahnya ya kita bisa menggaji orang, karena yang gue pikirin kalau kita menggaji orang itu istilahnya kita juga mensupport keluarganya. Betul. Dalam tanda kutip kok pasti. Betul. Itu benar-benar kesenangan yang gue nggak bisa ngomong dari hati, maksudnya dari perilaku, tapi di hati gue benar-benar gila, ternyata gue udah bisa gaji orang Ya, yang dulunya gue digaji gitu. Lu jadi penyalur berkat bro. Iya bener. Pasti gue tahu kok rasanya. Pertama kali gue bisa gaji orang juga gue kayak, wow, gue bisa bantu orang banyak. Iya. At least maksud gue, Bristers kalian gak usah mikirin deh mau karyawannya 1, karyawannya 2, Iya. tetap kalian membantu sesama. Iya. Nggak usah mikirin, wah kan usaha saya kecil, enggak. Tetap aja kalian dipakai untuk membantu orang. Jadi bersyukurlah untuk hal itu, jangan banding-bandingin diri kita sama orang lain. Itu bener banget kok, makanya nggak boleh. Ya kita sebagai anak muda kadang kan mungkin lihat di sosial media atau di dimanapun lah ya, ada orang yang lebih kaya atau mungkin uangnya lebih banyak. Itu gue sih selalu bilang sama teman-teman gue gitu ya, yang maksudnya mungkin kita punya finansial, kita harus benar-benar support sendiri dalam diri. Saya bilang kita jangan pernah sih maksudnya membandingkan diri kita sama orang lain, karena kalau kita kalau udah mengizinkan untuk membandingkan seperti itu, wah diri kita pasti kayak lemes langsung. Betul. Wah diri gue kok begini ya, begitu ya gitu. Setuju banget gue sama lo. Nih Ishak nih ya, dari pertama kali gue ngomong sampai sekarang udah beda loh. Dalam selang waktu berapa, anggapnya sebulan deh. Iya. Cara pikir lo udah jauh berbeda dari pertama kali gue ngobrol sama lo. Gila, luar biasa. Hidup gorengan. Hidup gorengan. Nah ini benar-benar micinnya berfaedah berarti ini. Gue pakai micin jamur soalnya kok. Enggak lah, bercanda. Gawat. Makanya happy terus ya. Tapi gue penasaran nih, maksud gue oke lah. Tadi lo cerita tentang keluh kesah lo bersama tim, di mana lo merasakan jatuh bangun, lo merasakan kekecewaan di situ. Tapi di luar itu, secara lo pribadi nih, gue pengen tanya, lo kekecewaan pribadi lo saat bekerja, saat merintis, selain lo tadi ditipu, yang lain ada nggak? Maksudnya sorry, bukan ditipu ya, maksudnya gagal dalam bisnis lo. Pasti kan lo pernah mencoba hal-hal yang lain juga dong. Iya. Secara pribadi. Banyak sih kok sebenarnya. Gua Lo udah usaha apa aja? Dimulai tuh dari gua kerja dulu. Gua kerja tuh dari umur SMA 1 tuh umur berapa ya? SMA 2 ya? Anggap aja 16 ya? 16 lah anggap aja. 16 tahun ya? 16 tahun tuh gua udah mulai kerja kok. Oke. Gue udah mulai kerja jadi wedding organizer. Itu wedding organizer punya saudara gue. Ya gue juga thank you juga sama saudara gue ya. Maksudnya kasih gue kesempatan, karena waktu itu tuh menurut gue uang jajan gue kurang gitu loh. Dikasih orang tua kan. Habis itu gue ya ikut-ikut lah seperti itu setiap Sabtu Minggu. After itu umur mungkin dari umur 18 tahun itu gue kerja juga di salah satu restoran di Muara Karang. Di situ gue pertama kalinya gue benar-benar kerja. Gue kerja itu dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Wow. Serius, gue nggak bohong. Itu 13 jam loh. 13 jam. Dan gue waktu itu merasa happy aja. Karena kenapa? Gue di situ gue bisa mengeksplor diri gue dan gue belajar banyak hal dari situ. Salah satunya. Tapi waktu itu lo SMA. Nih sorry ya, gue nanya ya. Emang lo segitu kekurangan uang jajan kah? Emang lo ngapain aja? Gue nggak tahu sih ya, maksudnya waktu itu tuh
ya mungkin kan anak-anak baru mau mulai mau cari jati diri kan biasanya kan nongkrong sama teman ya kan. Nah itu yang tadi gue bilang, makanya kita nggak boleh kayak bandingin diri kita sama orang lain. Jadi dulu tuh waktu gue sekolah, waktu gue SMA tuh ya beberapa temen gue kayak hidupnya enak lah, gue liat lah. Maksudnya kayak wah ini punya orang tua yang kayak gini, ini ada yang kayak gini, cukup lah semuanya. Sedangkan gue merasa kayak kok orang tua gue kayak nggak bisa support gue dalam bentuk uang jajan ya. Jadi waktu itu tuh gara-gara bokap gue pernah kerja, habis itu istilahnya kayak di PHK lah ya, di PHK. Jadi dari situ gue mulai wah uang jajan gue kecil, terus hidup gue juga kayak merasa susah banget ya kan, sekeluarga secara finansial, nyokap gue juga harus kerja, terus bokap gue juga waktu itu jadi istilahnya pengangguran, sampai seperti itulah, benar-benar kompleks banget. Makanya gue gue pikir kayak uang jajan gue kurang nih, gue pengen nyari sesuatu yang bisa menambah itu gitu loh. Akhirnya gue kerja. Nah gue kerja di restoran itu dari jadi kalau kita sekolah SMA 3 ke kuliah tuh kan ada jeda 3 bulan setahu gue. Sampai sekarang mungkin masih sama kali ya. Nah gue pakai itu buat kerja 3 bulan itu. Buat kerja, jadi yang tadi gue bilang dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Malah kalau sampai rumah tuh biasa jam 2 naik motor gue. Tuh tapi perasaan gue happy aja kok, kayak hidup gak ada beban gitu loh. Ya kan? Ya karena supaya gue bisa jalan sama teman-teman gue, bisa cari di luar sana gitu kan. Terus abis itu mulailah masuk ke kuliah. Jadi gue harus berhenti kerja kan. Gue harus fokus kuliah. Tapi waktu gue masuk kuliah udah ngerasa enaknya kerja kadang ya. Aduh, masuk lagi ke duit jajan yang sama seperti waktu gue sekolah gitu loh. Bener. Iya kan? Di saat lo udah ngerasain lebih, biasa dikurangin kan nggak mau lah ya. Iya bener, pasti lo ngerasain juga lah. Apalagi anak muda kan, aduh gue biasa udah bisa belanja ini, sekarang gue harus nabung dulu, aduh capek ya. Iya. Habis itu udah akhirnya mulailah gue usaha ayam geprek tuh itu. Ayam geprek kan, gue usaha. Itu bangun pagi-pagi tuh jadi lucu juga sih. Jadi gue dulu suka makan salah satu ayam geprek cukup terkenal lah. Mungkin lo juga tahu sendiri. Gue liatin nih, wah cara masaknya begini-gini ya. Gue bilang ini gampang, gue bisa tiru ini di rumah. Gue tiru di rumah, bisa kan. Akhirnya gue cobain ke bokap gue enak. Terus dia kasih tahu ke teman-temannya, wah dia bilang ini enak nih, bisa dikembangin. Udah deh, mulai dari situ gue kembangin tuh. Masak ayam geprek, pagi-pagi jam 5 pagi gue udah bangun kok buat ngulek. Waktu itu kan nggak ada kayak siapa yang pandu gua, nggak ada kan kayak harusnya cabenya diginiin, ya gue apa yang gue lihat ya gue praktekin aja lah. Gue ngulek dari jam 5 pagi sampai kuliah gitu kan, sampai masuk kuliah misalkan jam 10 pagi gitu kan. Gue udah dari ngulek itu mandi, gue pergi kuliah. Kadang kalau buat pengen jualan, gue biasa bawain 10 kotak nih ke kuliah. Gue bilang, lu mau nggak ayam geprek gue kasih. Lu mau nggak ayam geprek gue kasih. Sampai seperti itu gitu loh, sampai kayak ya karena pengen dapat uang jajan lebih gitu loh. Udah dari situ berkembang akhirnya harus tutup karena nggak punya modal yang lebih gitu loh. Jadi balik lagi ke kerjanya di tempat situ juga gitu loh, ke tempat Muara Karang lagi. Ya udah dari situ ya udah gue kerja aja deh, mendingan dapat uang juga pasif gitu, maksudnya tiap bulan ada kan. Ya udah dari situ terus pernah jadi agen asuransi ya kan. Masih lanjut nggak tuh? Kenapa? Menjanjikan lo sekarang? Enggak ya, udah nggak fokus lah ya. Mungkin gue bukan passionnya kali kok ya, maksudnya di tempat itu gitu. Pernah jadi agen, cuman yang gue belajar dari agen asuransi sih mental sih. Gue ada sekarang ini terutama karena pembelajaran dari agen asuransi. Wah, gue naik motor hujan-hujanan, prospekin orang, cuman akhirnya gagal gitu loh. Maksudnya gue cuman 3 bulan 4 bulan gitu kan, gue ngerasa kok kayak bukan susah banget lah ya. Banget gitu kan, sampai pernah mau dilempar kopi sama serius gue.
Nggak, hampir mau dilempar gitu loh. Kayak lu mendingan lu pergi deh. Kenapa? Ya nggak tahu ya, mungkin lagi ada lagi berantem sama bininya kali atau apa. Tapi kan lu nggak salah apa-apa dong. Iya gue nggak tahu sih itu. Wow. Ya itu pembelajaran lah buat gue. Nah makanya gue Wow. ngerasa aduh kok gue ngelakuin sesuatu cuman kayak gagal terus ya. Maksudnya gue ngerasa kayak gue hidup gue kayak gagal nih, bener-bener kayak gue nggak jadi ngecilin diri gue sendiri kok waktu itu. Pasti karena lu udah banyak banget penolakan itu. Iya bener-bener kayak gitu loh. Kayak gitu jadi gue pikir kayak wah, waktu itu gue sempat kayak mikir kok orang tua gue kayak nggak bantu gue dalam Lepas tangan lepas gitu tangan ya. gitu kan. Wah gue sedih banget deh waktu itu, bener-bener sedih banget lah. Ya udah akhirnya ya itu sih yang menurut gue penolakan kayak Secara pribadi ya. pribadi ya. Maksudnya sampai kok gue ngerasa lakuin apa tuh selalu gagal gitu loh. Tadi lu sempat cerita kan. Lu sempat sampai bawa box ayam, lu jalan bawa sampai 10 tadi ya. Pernah gak sih terlintas di kepala lu? Malu? Ya pasti kok. Beneran? Gila. Ya lu anak kuliah kan. Bawa teng ini. Pernah ada yang ledekin lu gak? Misalnya Ishak si Raja Ayam gitu atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Cuman nih gue cerita juga nih. Jadi waktu gue ini waktu kampus nih ya. Teman-teman kampus gue pasti tahu banget. Apalagi satu kelas nih. Kalau ada lagi ada nonton. Jadi waktu gue jadi agen asuransi, gue tuh selalu berpikir gue harus ketemu orang satu hari minimal 2. Jadi gue harus pakai yang rapi dong. Lu bayangin kok gue pakai baju rapi, pakai meja dimasukin, pakai pantofel, pakai tas yang buat laptop lo tau kan? Iya. Tiap hari gue begitu. Lu nggak keringetan? Hah? Lu nggak keringetan? Ya bodoh. Gila. Gue masuk kelas. Ya lu bayangin aja. Gue umur waktu itu masih 18 tahun kali. Pakai baju. Anak kampus kan ya. Iya, pakai kaos, atau enggak jeans ya. atau enggak jaket kan. Gue pakai baju begitu sampai di kelas beberapa kali. Wah si Ishak nih mau jadi dosen kali kayak gini-gini. Waduh. Terus mereka tahu gue agen asuransi kan. Wah si Ishak jadi agen asuransi ngapain sih? Oh yang punya gitu. Terus kalau misalnya gue mau tawarin temen, lu mau nawarin gue apa asuransi? Ngapain lu asuransi? Gitu-gitulah penolakannya kayak gitu-gitu. Iya. Ya cuma itu buat pembelajaran lah ya. Buat Tapi gua. itu pernah menciutkan lo atau memotivasi lo akhirnya nih? Wah itu jujur waktu posisi itu gue ciut sih kok. Maksudnya benar-benar kayak wah gila ya hidup masa sampai kayak gini banget sih. Sampai kayak istilahnya tuh untuk dapetin uang 500.000 aja dalam sebulan tuh susah banget gitu loh. Iya. Jadi ya itulah kompleks saya. Maksudnya waktu itu benar-benar penolakannya cukup tinggi lah. Maksudnya sampai gagalnya seperti itu gitu loh. Wow, Bristers. Ini cerita di balik seorang Ishak Satya nih. Iya. Yang mungkin kalian tahu sekarang dia kerjaannya kesana kemari potong pita. Tapi sebelumnya kalian bisa dengar nih perjuangannya untuk menciptakan sebuah produk. Nih buat kalian nih, gua iya, dikirimin produknya nih. Gua ambil dulu. Nih. Tuh. Ini baru datang fresh nih. Untuk menciptakan satu kantong ini kalian bisa dengar sejarah perjalanan hidupnya penuh penolakan. Sebenarnya sih itu masih belum kok. Masih belum seberapa, sebenarnya ada lagi panjang. Dari situ masih berlanjut gitu loh, benar-benar sampai segitunya. Bristers pasti mau denger kan? Gue sih siap aja dengerin. Kita lanjut aja dah yuk. Serius lu? Bener, hajar. Ini bisa sampai 3 part Bristers. Jadi waktu gua kuliah, gua buka aja kali ya. Iya boleh, silakan. Bucin gua. Oh ya ilah. Ini penyakit semua Gen Z kayaknya nih. Bucin, nih bucinnya kenapa nih kalau yang ini nih? Jadi gua nggak tahu, dulu gua punya mantan gitu ya. Gua sayang banget lah sama dia ya. Demanding banget kayaknya nih. Iya, kayak gua tuh waktu itu udah belanjain apa aja? enggak lah. Enggak. Gua. Jadi kan bucin kan. Iya. Terus
Gue kan gak punya uang jajan kan lebih kan. Maksudnya ya kuliah berapa sih kok? Iya, Ya kan? Uang jajan gue lu buka aja 1 minggu tuh 250.000 kok. 1 bulan 1 juta. Gila itu gak cukup banget beneran. Iya. Gue harus bayarin dia makan. Ya bukan bayarin ya, maksudnya ya kita harus makan juga. Pasti pergi sama-sama kan. Itu yang memacu gue untuk kerja lebih. Setelah itu ya gue kerja lebih lah pokoknya. Wah banting tulang lah buat istilahnya bisa pacaran sama dia gitu loh. Sampai waktu itu sempat gue itu dari agen asuransi gue kerja lagi 3 kali, gue sampai 3 kali kerja kok di tempat restoran yang sama. Untungnya tuh orang nggak bosan sama gue, tapi untungnya malah dia yang istilahnya waktu gue masuk dia welcome banget karena gue emang dari kecil dia tahu banget lah gue seperti apa gitu loh, jadi di welcome aja. Sampai akhirnya kayak gitu gue buka usaha. Nah pertama kali gue buka usaha maksudnya benar-benar besar gitu sama partner gue. Ada satu partner gue, teman baiknya mantan gue ini, dia baik hati, maksudnya dia pengen gue mungkin lihat berkembang. Akhirnya kita bikin bisnis, tapi bisnisnya itu gue inget banget kita bikin pasta. Gue gak tau kenapa ya, salah di mana gitu kan. 1 bulan pertama rame kok, bukan rame lah, hitungannya kit lah untuk bulan itu, gaji karyawan, ini. Bulan kedua sepinya ampun. Lu bayangin kok, kita buka di pinggir jalan loh. Muara Karang lu tahu kan pinggir jalan kan? Pasti rame. Rame apa kan? Pasti rame ya. Gue nggak tahu tempat gue salah di mana. Itu udah bener pinggir jalan, depan di belakangnya lampu merah. Nggak mungkin kalau orang nggak lihat kan? Padahal produk gue oke, enak gitu kan? Gue tanya orang enak produknya, cuman sepi banget, gue nggak tahu kenapa. Dan bulan ketiga nyamuk pun juga malas liatnya. Sampai kayak gitu. Lu bayangin lu buka usaha sampai kayak gitu kok. 1 bulan paling cuma nopeceng, sewa tempat 10 juta. Serius? Kalau 200.000 paling kayak itu cuma masak sekali doang dong anggapannya. Iya, makanya gue ya akhirnya gue bilang sama akhirnya temen gue udahlah kita tutup aja deh ya kan. Nah waktu di dalam gue buka usaha itu ya pasti kan kuliah keganggu kan. Terus pas banget finansial di keluarga gue tuh lagi bener-bener parah lah. Bokap gue kerja cuman gajinya gak seberapa, bokap gue juga istilahnya penghasilan juga gak tetap. Terus nyokap gue setiap kali mau bayar uang apa yang per 6 bulan tuh pasti dia selalu ngomong, lu masih mau kuliah gak? Soalnya kalau misalkan lu gak mau kuliah lu mendingan maksudnya ini sayang banget nih, duit gue ada satu-satunya cuma ini gitu loh. Gue pas banget kan, gue anak tunggal kan. Habis itu sampai pada satu titik gue kayak denger itu tuh udah kayak aduh capek deh gitu loh. Ya udah soalnya terus-terusan. Ya terus-terusan lah ya kan. Pas di waktu itu gue lagi buka usaha, gue juga nggak bisa maintain gue punya masuk ke kampus gitu kan, karena buat supaya gue bisa istilahnya gue pegang uang gitu kan. Lu bayangin aja soalnya kok gue buka jam 5 sore, gue tutup itu jam 12 malam kan. Beres-beres itu waktu itu masih benar-benar anak muda lah yang nggak ada pengetahuan gitu-gitu kan. Mobil masukin barang gitu sampai rumah jam 3 pagi, jam 3 baru tidur jam 4 masuk kampus jam 7. Gimana cara bangun ya. Wow, oke. Habis itu kuliah gue terganggu lah ya, pasti terganggu dengan waktu. Habis itu gue bilang sama nyokap gue, mah mendingan kalau misalkan emang uangnya maksudnya uang untuk kuliah itu sangat berharga buat keluarga, mendingan pakai dulu aja nggak apa-apa, biar gue bilang biar saya tuh bisa cari kerjaan di tempat lain, jadi kita sama-sama bisa hidup lah, supaya bisa di keluarga tuh survive lah. Wah emak gue marah kok, dia bilang wah udah kuliah lu mahal-mahal gitu. Udah mati gue ya gimana, ntar lu ngomong begitu lagi gue capek juga kan. Iya. Tapi gue mengerti dengan kondisinya gitu, gue nggak melawan, cuman gue mengerti gitu dengan kondisi keadaan di rumah emang seperti apa. After itu ya udah akhirnya gue memutuskan untuk berhenti kuliah. Kuliah, gue usaha, dan usahanya belum Tuhan izinkan untuk berjalan. Terus gue diputusin cewek gue. Wah. Diputusin mantan gue maksudnya kok.
Gila, udah skakmat tuh, udah lengkap kan? ya. Ya putusin juga kompleks lah ya permasalahannya lah ya. Ini itu ini pusing deh. Habis itu udah tutup usaha, kuliah gua nggak beres, bukan nggak beres, udah putus kuliah. Di tinggal maksudnya gua sama pacar gua yang waktu itu gua sayang banget harus putus. Ini pacar pertama ya? Iya, udah bilang mungkin ya kayak gitulah. Pantes. Wah, abis itu gue merasa ya, lu kayak jatuh, ditiban tangga, ditonjok-tonjok orang di bawah gitu. Aduh, gue lemes banget deh. Terus lo bangkitnya gimana tuh? Wah, jujur gue itu bener-bener susah sih. Itu bener-bener tahun 2018 tuh the lowest point di dalam hidup gue. Wah, gila, berarti ini ya, Bristers ya. Ini udah mendengarkan cerita seorang, bener-bener nih berarti tadi nih pembukaan, ini udah sampai tahap penutupan ini kayaknya nih. Nih dia terkena serangan beruntun dari, gue bisa bilang 2017 berarti. Kurang lebih 17, begitu. 18, 19, 20 dia baru ngerasa happy di 2021. Kurang lebih. Gue dia berasa happy 2019 lah. 19 sudah mulai ya. Udah mulai. Wow. Dan berarti 2019 di 2020 Ishak ketemu pasangan baru. Maksud gue Tuhan adil. Iya. Lu dikasih cobaan, dikasih ujian, tapi tidak ada yang lu tidak bisa lewatkan. Iya. Jadi memang Ishak dia kasih tantangan segitu demikian banyak, tapi nge-shape lu jadi seperti sekarang. Iya, bener. Dan Itu luar bener. biasa banget. Makanya gue nggak pernah menyalahkan keadaan sih. Gue bilang, ya yang di belakang itu adalah suatu istilahnya tuh asahan supaya bambu itu runcing. Betul. Dari seorang bambu yang biasa bulat kan, diruncingnya diasah kan pasti sakit kan, nggak enak dan banyak hal yang harus diperbaiki. Ya akhirnya sampai sekarang ya istilahnya mungkin bisa meruncing. Sebenarnya gue kalau boleh selesai ceritanya itu nggak kok? Ya mau lah ya Bristers lah ya. Kan kita udah kepalang tanggung nih, udah drama Korea episode. Iya, episode berapa ya? Finale nih, finale ini. Lanjut. Udah begitu kan tadi lu tanya cara gue bangkit gimana kan? Akhirnya gue sempet down banget lah, mungkin sebulan gitu kan, sedih banget, ya galau, bingung mau ngapain, arahnya mau gimana. Terus gue nggak pernah mau cerita kesusahan gue sama orang tua gue, karena gue orangnya diem gitu loh kalau di rumah, maksudnya nggak mau terlalu banyak ngomong. Sampai gue itu mulai bangkit lagi tuh karena Grab. Oh, jadi ini lu bercerita lu pernah menjadi Grab nih. Gue pernah jadi supir Grab, supir mobil. Gila, pengalaman lu umur sekarang banyak banget. Serius, gue nggak bohong nih. Gue cerita ini, sebenarnya gue belum pernah ceritain istilah di publik seperti ini. Cuman podcast yang pertama. Cuman kayaknya ya ini supaya buat memotivasi teman-teman yang masih muda di luar sana lah. Maksudnya ya mungkin hidup kalian tuh di luar sana banyak yang ya sama seperti mungkin gue di masa lampau kemarin. Tapi sih ikutin aja lah prosesnya. Dan kita menyerahkan aja semuanya yang di atas gitu loh. Yang penting kita berusaha, kerja keras, pasti ada aja jalannya. Aduh, Koko Ishak. Kata-kata penutupnya menarik sekali, Bristers. Gue setuju banget dengan kata mutiara yang baru saja Bro Ishak sampaikan. Kalian tidak bisa meninggalkan proses. Semuanya maksudnya nggak ada yang instan di dunia ini. Ya, betul. Mie instan aja kalian masih harus tunggu 3 menit. Ya, nggak bisa langsung makan. Mie remes aja kalian harus remes. Ketahuan dong umur gue. Ya udahlah, mie remes diremes-remes, masukin bumbu, shake itu juga butuh waktu. Nggak ada yang bisa langsung dicerna sedemikian rupa. Jadi buat Gen Z nih boleh ambil contoh bener dari banget. Seorang Ishak nih. Dari kegagalan gue sih boleh banget diambil contohnya. Kalian ada perjalanan hidup, mungkin kalian merasa itu kalian lagi di titik bawah, lagi di titik kehancuran, titik yang dimana bener-bener nggak nyaman lah, uncomfortable banget buat kalian.
Cuma inget, kalian nggak sendiri. Di Betul. luar sana ada banyak orang yang kalian tidak kenal pun juga merasakan hal yang sama. Bener banget, bener banget. Jadi jangan pernah menyerah, terus semangat. Pasti ya abis hujan selalu ada pelangi betul, nantinya. Bener. Jadi kalian tetap harus berjuang. Pokoknya nggak mungkin nggak bisa lewatin lah. Iya. Gue yakin itu. Iya, setuju banget. Nih gue sum up ya Bristers ya. Kalian dengerin Ishak dari umur SMA tadi Iya, sampai sekarang. Anggapnya lu SMA sekarang lu umur 25 lah ya. gue 24 tahun ini. 24. Tuh, dari 16 tahun sampai 24 itu 8 tahun hidup dia, lihat tuh. Iya. Jatuh bangunnya, naik turun gunungnya kayak apa? Apakah kalian merasa lebih berat Iya, atau enggak? Yes. Intinya yang gue mau sampaikan, ambil hikmahnya, iya. move on, lihat ke depan aja, ya. Kalau nggak ada yang buat lo belajar, lo nggak akan berkembang dah. Tapi ini gue cerita ini bukan bullshit semata ya kok. Lu boleh tanya teman-teman gue di luar sana, teman-teman dekat gue atau teman-teman yang kenal gue, mereka tahu banget kehidupan gue gimana. Podcast tidak pernah mengumbar Iya. kepalsuan. Palsuan. Benar. So, Bristers, ini udah selesai drama seorang Ishak ya. Buat kalian yang penasaran, kalian ingin bertanya atau kalian ingin mungkin ya menyapa Ishak lah secara positif ya, bisa langsung drop komen di YouTube tuh, ada langsung turun aja ke bawah, langsung isi komennya di situ, atau kalian buka tuh link ada description box, itu ada link Instagram gua, nanti gua masukin. Siap, boleh punya banget. lo juga Boleh sama banget. gorengan punya, jadi kalian bisa langsung ke situ follow ya. Jadi jangan cuma dilihat aja, follow juga Iya. dong. Support kita juga. Nah, nanti kalau kalian ke Instagram gua, kalian juga bisa langsung tanya. Gua akan bikinin feed khusus dengan muka gantengnya Ishak tuh di situ. Widih, mantep. Nah, nanti kalian langsung tulis aja pertanyaannya kalian di situ. Nanti gua pribadi akan tanyakan langsung jawabannya ke Ishak. Apapun. Yang penting jangan ada kata-kata nyinyir ya. Itu nggak akan gua respon deh. Gua males ngurusin yang begituan. Iya. Cuma ya mungkin kalian kalau si Ishaknya lagi bengong, lagi nganggur ke Instagram gua, siapa tahu dijawab langsung sama bro Ishaknya. Iya. Kan enak. Happy kan ngobrol sama founder gorengan. Aduh, jangan gitu lah. Iya. So, Bristers, seperti biasa, subscribe, like, share. Kalau merasa video ini bermakna banget dan bisa kalian bagikan informasi ini buat teman-teman kalian. Jadi sekali lagi gue ingatkan kepada kalian, jangan pernah patah semangat. Iya. Hidup kalian masih panjang, terutama untuk Gen Z ya. Nih panutannya depan gue. Oke? Kasih kok. Thank you for coming ya, Gue yang Sak thank ya. you banget. Gue yang thank you banget. Next time gue undang, datang lagi ya. Pasti dong, pastilah. Bristers, gue mau makan ini dulu. Harus buka masker soalnya. So, AP sign out. Thank you for watching. Salam ruang jeda. Thank you guys. Bye.